Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Perkenalkan, saya Dahlia Sedijaya SAG, calon guru penggerak angkatan ke-6 SMA Negeri 5 Pindrang. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas atau menjabarkan modul 1.1a.6 demonstrasi kontekstual tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal. Namun sebelum kita jauh membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal mereka masing-masing, mari kita mengulas sedikit tentang siapa sih Ki Hajar Dewantara itu. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889 dengan nama Raden Mas Suardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Saat genap berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Suardi Suryaningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Beliau mengganti namanya tanpa gelar bangsawan agar dapat lebih dekat dengan rakyatnya. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum, ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Hal ini termaktub dalam Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 tertanggal 28 November 1959. Teman-teman yang saya banggakan, Bapak Ki Hajar Dewantara sangat terkenal dengan semboyannya. Apa sih semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara itu? Adapun semboyan tersebut atau semboyan Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Ingarsa Suntulada Inmadya Mangun Karsa Tuturi Handayani, yang jika diartikan dapat dipahami bahwa di depan menjadi contoh atau panutan, di tengah memberi atau membangun semangat, niat maupun kemauan, di belakang memberikan semangat atau dorongan. Harapan Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik, kita harus mampu menjadi teladan. Di tengah kita mampu membersamai mereka, memunculkan dan membangun semangat, niat, dan kemampuan mereka untuk mengembangkan potensi mereka. Dan di belakang, mari kita semangati mereka atau memotivasi mereka untuk lebih mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka sesuai dengan keinginannya. Teman-teman yang hebat dimanapun berada, Bapak Ki Hajar Dewantara sangat mengharapkan bahwa kita sebagai pendidik hendaknya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Teman-teman yang hebat, dimanapun kalian berada,
Bapak Ki Hajat Dewantara menghendaki bahwa kita juga sebagai pendidik hendaknya mendidik anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti apa kodrat alam dan kodrat zaman menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Ki Hajar Dewantara, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Tentunya, budi pekerti harus menjadi bagian tak terpisahkan. Teman-teman yang hebat dimanapun berada, dari harapan Bapak Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana seharusnya kita menuntun dan mendidik anak-anak yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, saya dalam modul ini akan memberikan penjabaran seperti apa penerapan sosial budaya daerah asal peserta didik di lingkungan sekolah. Di tempat saya mengajar, UPT SMA Negeri 5 Pindrang, ada salah satu sosial budaya di Kecamatan Patampat Nua ini yang masih terjaga sampai saat ini. Sosial budaya ini dikenal dengan istilah budaya Makaja. Apa sih Makaja itu? Makaja dapat diartikan menangkap ikan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar Bendung Benteng sekali sebulan pada setiap hari Selasa. Masyarakat berbondong-bondong ke sungai bukan hanya untuk menangkap ikan dengan berbagai perlengkapannya, namun mereka bergotong royong membersihkan Sungai Sadang, Bendung Benteng dari sampah, kayu, plastik, dan lain-lainnya. Kayu yang besar akan menjadi sumber rezeki. Ikan yang banyak yang akan didapatkan akan dijual, dan itu membuat masyarakat di sekitar kami tinggal itu sangat bersyukur tatkala Sungai Sadang dikeringkan atau akan dibersihkan. Nah, teman-teman yang saya banggakan, budaya gotong royong tersebut sangat nampak penerapannya di sekolah pada saat peserta didik membersihkan kelas dan sektornya masing-masing. Kreativitas masyarakat menangkap ikan bisa menginspirasi peserta didik berkreasi dalam memperindah kelas dan tamannya. Teman-teman yang hebat, demikianlah penerapan sosial budaya daerah asal peserta didik di lingkungan sekolah kami. Di sini kita dapat melihat betapa semangatnya anak-anak, betapa mereka bisa saling bekerja sama, bergotong royong, membersihkan lapangan futsal,
membersihkan WC, membersihkan gerbang, membersihkan ruang guru, membersihkan taman, dan membersihkan area yang tidak berada di sekitar kelasnya. Itu semua terbangun karena orang tua mereka dapat menunjukkan sikap gotong royong tatkala budaya Makaja masih diterapkan sampai saat ini. Rekan-rekan yang hebat dimanapun berada, demikianlah penjabaran tentang pemahaman saya tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah asal mereka berada. Atas segala perhatiannya untuk menonton ini, saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih yang terhingga. Semoga video ini bermanfaat buat kita sebagai pendidik dimanapun berada, terutama pribadi saya. SMA Negeri 5 Pinrang, maju bersama, bergerak bersama, hebat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.